액션 let's go 저 건물을 찾으러 di sisi terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Apa pelajaran kita hari ini? IPAS. Apa itu IPAS? Ilmu pengetahuan alam dan sosial. Lapisan ini. Ada berapa lapisan bumi? 3. Apa saja itu yang pertama? Litosfer, hidrosfer, atmosfer. Litosfer itu sama dengan di daratan. Yang kedua? Hidrosfer. Sama dengan di Daratan. Contohnya apa? Di perairan. Yang terakhir apa? Atmosfer. Atmosfer. Apa itu atmosfer? Lapisan yang ada di Udara. Terbagi kepada berapa tingkatan atmosfer ini? 6. Apa saja itu? Yang pertama? Troposfer. Yang kedua? Stratosfer. Yang ketiga? Mesosfer. Apa lagi? Termosfer. Adapun tujuan kita mempelajari tentang struktur lapisan bumi ini agar nantinya memudahkan anak-anak ibu semua menjawab soal ujian. Dan nanti jika ada ditanya orang apa saja sih yang ada di bumi kita ini, bagian lapisan bumi kita ini terdiri apa saja sih? Nanti supaya anak ibu tahu dan bisa menjawab ujian. Ujian. Sudah siap? Sudah siap belajar? Kalau sudah siap silahkan berdiri semuanya. Lagu profil pelajar Pancasila hafal? Adit hafal? Aduh, berdiri bagus-bagus Adit. Nah, dalam hitungan ketiga semuanya mulai ya. 1, 2, 3, mulai. Bendera Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, silakan duduk semuanya. Dari lagu pelajar Pancasila tadi, profil pelajar Pancasila tadi harus kita terapkan selama jam pelajaran ini. Yang pertama ada tadi kreatif. Nah, selama pelajaran anak-anak ibu harus kreatif. Ada yang ibu tanyakan? Ada nanti membuat tugas harus kreatif. Apa lagi? Bernalar Kritis. dan banyak lagi. Nah, itu nanti diterapkan dalam selama pelajaran. Oke? Oke. Siap? Siap. Nah, kita lanjut. Struktur lapisan bumi. Nah, coba perhatikan ke depan. Nah, ini ada bumi dan ini ada lapisan-lapisnya. Nah, coba lihat yang pertama. Struktur bumi itu terdiri dari, coba lihat yang pertama, lihat panah-panahnya. Yang pertama itu ada Kerak bumi. Kerak bumi. Ini lapisan yang dekat sekali dengan bumi. Yang kedua, bumi. Yang ketiga, yang keempat, inti dalam bumi. Nah, ternyata struktur bumi kita ini terdiri dari 4 lapis. Yang pertama yaitu kerak bumi. Yang kedua, Selimut bumi. yang ketiga, Inti bumi luar, yang keempat. inti bumi dalam. Nah, sudah tahu berapa struktur bumi kita? Dah. Berapa? 4. Yang pertama apa? Kerak bumi. Kerak bumi. Nah, apa itu kerak bumi? Coba Habibi bacakan. Kerak bumi adalah lapisan terluar bumi. Kerak bumi terbagi menjadi 2, yaitu kerak benua
Kerak samudra. Nah, kerak bumi ini adalah lapisan terluar bumi. Kenapa dikatakan lapisan terluar bumi? Karena dia Karena lapisan yang paling dekat terdekat dengan bumi. Dikatakan dengan kerak bumi karena lapisannya itu berada dekat dengan Bumi. Nah, kerak bumi ini pun juga dibagi kepada dua, yaitu kerak samudra dan kerak benua. Adapun kerak samudra ini berada di permukaan, yaitu jaraknya 50 sampai dengan 10 kilometer. Dan sedangkan kerak benua itu berada dalam lautan, yaitu 20 sampai dengan 70 kilometer. Nah, yang kedua, kerak bumi menjadi tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Kenapa dikatakan dengan tempat tinggal seluruh makhluk hidup? Nah, karena kerak bumi ini berada di dekat dengan permukaan bumi. Nah, adapun yang terdapat pada kerak bumi ini adalah batuan dan tanah. Karena di sana juga ada oksigen dan segala macam. Karena disitulah tempat tinggalnya seluruh makhluk hidup. Nah, yang kedua kita lihat. Suhu di bawah kerak bumi mencapai 1100 derajat Celcius. Nah, di kerak bumi itu suhunya berapa? 1000 derajat Celcius. Ketebalannya berapa? 70 Coba lihat ke depan, berapa ketebalannya? 70 km. Nah, itu yang Ibu katakan tadi, terdiri dari tanah dan batuan. Apa yang kedua apa tadi? Bumi. Nah, selimut bumi ini juga disebut dengan mantel. Apa satu persamaan selimut dengan mantel? Persamaan selimut dan mantel. Melindungi tubuh. Kalau selimut buat di rumah, mantel buat di rumah itu untuk. Nah, seperti itu juga selimut atau mantel. Selimut dan mantel itu sama. Nanti di dalam ujian ketika disebutkan mantel berarti itu selimut. Ketika disebutkan selimut itu berarti mantel. Karena selimut atau mantel itu sama. Coba bacakan Gio, apa itu selimut atau mantel bumi? Mantel merupakan lapisan paling tebal, terbuat dari batuan cair yang sangat panas dan mengalir. Tebalnya 2.900 km. Suhu di bawah 3.000 derajat Celcius. Nah, mantel atau selimut bumi ini merupakan lapisan yang paling tebal. Di mana berada selimut dan mantel ini? Di bawah kerak bumi. Nah, betul sekali. Berapa tebalnya? 2.900 km. Berapa suhu di selimut atau mantel bumi ini? 3.000 derajat Celcius. Apakah itu panas? Sangat panas. Nah, yang kedua, lanjut poin yang kedua, Mufid. Batuan mantel magma panas mengalir dan tenggelam secara perlahan dalam lingkaran yang disebut arus konveksi. Nah, bagian kedua coba kita lihat. Di sini kita akan mengetahui apa yang terjadi, perubahan yang dapat terjadi di permukaan bumi. Yang pertama, batuan mantel magma panas naik mengalir dan tenggelam secara perlahan dalam lingkaran yang disebut dengan arus konveksi. Jadi, di bagian magma, di mana tadi? Di mantel. Di sini mantel. Jadi di sini suhunya sangat panas. Karena suhu yang sangat panas, coba lihat buku. Terdiri dari apa mantel atau selimut bumi ini? Batu, logam yang cair yang panas. Berbentuk magma. Nah, anak ibu apakah tahu beda magma, larva, dan lahar?
Nah, magma itu berupa cairan batu atau cairan logam dan nikel. Nah, cairan tersebut lama-kelamaan itu kan mengalir. Kalau mengalir itu ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Jadi, magma tadi mengalir ke bawah kerak bumi. Nah, aliran itu dinamakan dengan arus konveksi. Jadi magma yang mengalir ke bawah kerak bumi itu dinamakan dengan arus konveksi. Karena arus yang terus mengalir inilah lempeng bumi. Lempeng itu lapisan-lapisan tadi. Kerak bumi, mantar bumi itu namanya lempeng bumi. Nah, karena magma itu terus mengalir, karena itulah terjadi pergerakan di bawah kerak bumi atau di bawah bumi. Nah, terjadi pergerakan itulah yang menyebabkan terjadinya gempa bumi. Dan magma yang mengalir ke kerak bumi tadi tertampung di Gunung Merapi. Apa namanya? Lava. Nah, lava tersebut lama-kelamaan hujan turun. Nah, lahar yang panas atau lava yang panas tadi menjadi lahar. Ada lahar panas dan juga ada lahar dingin. Lahar tersebut mengalir ke bawah. Itu menjadi lahar. Itu yang disebut, itulah perubahan yang terjadi di permukaan bumi. Jadi perubahan itu masih direkam ya? Oh ya, masih direkam jadi, kok. Perubahan permukaan bumi bisa terjadi di selimut atau mantel bumi. Apa nama arus yang mengalir di arus konveksi? Nah, pergerakan yang terjadi tadi bisa menyebabkan gempa bumi. Yang selanjutnya gunung meletus. Kita lanjut yang ketiga lagi. Nah, yang ketiga inti bumi luar. Apa itu inti bumi luar? Siapa yang membacakan lagi? Terdiri atas cairan logam besi yang suhunya mencapai 2200 Celcius sehingga menyebabkan logam mencapai air. Lapisan inti luar. Lapisan inti luar ketebalannya mencapai 2000 km. Nah, adapun selanjutnya inti bumi luar. Inti bumi ini nanti terbagi kepada dua, inti bumi luar dan inti bumi dalam. Inti bumi, kalau inti itu berarti berada paling bawah dan paling dalam. Nah, yang pertama ada namanya inti bumi luar. Inti bumi luar ini suhu di sana mencapai 2200 derajat Celcius. Siapa yang sanggup pergi ke sana? Awak. Sanggup, Wak? Sedangkan di bumi kita ini, di permukaan bumi, kena sinar matahari saja sudah kepanasan. Kalau pakai jas hujan bisa, Bu? Nggak mempan jas hujan itu. Nah, inti bumi luar ini ada yang mengatakan, penemuan mengatakan bahwa suhu di inti dalam dan inti luar bumi ini berbanding dengan suhu di sinar matahari. Panas permukaan sinar matahari berbanding hampir sama dengan inti bumi luar dan inti bumi dalam. Siapa yang sanggup? Ada yang sanggup? Iya, Bu. Nah, ketebalan inti bumi luar ini yaitu 2000 kilometer dari permukaan bumi. Nah, kita masuk yang keempat. Inti bumi dalam. Inti dalam bumi. Apa itu inti dalam bumi? Mufid, bacakan Mufid. Terdiri dari besi dan nikel yang suhunya mencapai 2500 Celcius. Nah, lapisan ini Terletak pada bagian terdalam bumi, ketebalannya 5100 km. Nah, Habibie hadap ke depan. Nah, pada dalam inti bumi ini yaitu berasal dari besi dan nikel. Nah, yang suhunya mencapai 4500 derajat Celcius. Tadi di mantel bumi ini berbentuk cair atau padat? Cair, karena itu dia bisa mengalir ke kerak bumi. Nah, pada inti bumi dalam ini ternyata
halus, tetapi besi dan nikel ini tetap padat. Baca Bu. Nah, itulah. Kan sangat panas kan? Kita berpikiran bahwa nikel dan besi tadi akan cair. Ternyata tidak. Pada inti dalam bumi ini ternyata masih tetap padat. Coba pikirkan, coba kita bayangkan secara logika kita. Kalau andaikan saja inti dalam bumi ini cair, dan cair itu lama-kelamaan akan mengalir. Nanti inti dalam bumi ini kalau mengalir ke bumi, apa yang akan terjadi dengan kita? Bumi akan rusak. Bumi Jawa akan rusak, akan terbakar. Itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata inti dalam bumi ini tetap padat. Kalaulah cair inti dalam bumi ini tidak akan sanggup mantel tadi berfungsi untuk melindungi dari cairan-cairan. Lama-kelamaan inti dalam itu cair. Nah, lama-kelamaan bisa jadi akan cair. Tetapi kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang ternyata bagian dalam inti dalam bumi ini tetap padat. Dan ketika dia akan cair, tidak akan sanggup mantel atau selimut bumi melindungi permukaan bumi. Paham? Paham? Paham. Nah, coba perhatikan ke depan. Nah, itu akibat dari gempa bumi menghancurkan segala sesuatu. Di mana bisa terjadi gempa bumi? Akibat apa terjadi gempa bumi tadi? Konveksi di mantel atau selimut bumi, dan terjadi pergesekan lempengan dan terjadi guncangan. Nah, coba bacakan. Yo, akan nampak? Yo. Gempa bumi disebabkan oleh pelepasan energi setara tiba-tiba di antara lempengan tektonik sehingga menyebabkan tanah berguncang dengan hebat. Nah, yang selanjutnya, Sebagian besar gempa bumi terjadi di kerak bumi dan mantel paling atas yang merupakan bagian terluar bumi yang kaku. nah kita lihat dari pengertian gempa bumi tadi ini. Gempa bumi disebabkan oleh pelepasan energi secara tiba-tiba di antara lempeng tektonik. Di mana energi yang pelepasan energi ini terjadi? Kalau kita bahas di selimut atau mantel bumi. Nah, karena pelepasan secara tiba-tiba, arus panas tadi kan mengalir secara tiba-tiba, itulah yang menyebabkan bumi berguncang. Di bawah kalau cocoknya bergerak kan terasa kan? Nah, itulah sebab dari gempa bumi. Yang kedua, sebagian besar gempa bumi terjadi di kerak bumi. Benar terjadi di kerak bumi? Nah, selanjutnya ada satu lagi, coba perhatikan gambarnya. Erupsi gunung berapi. Nah, apa itu namanya? Lava. Di mana berasal lava ini? Dari magma yang ada di selimut bumi. Nah, magma tadi mengalir ke ini gunung. Nah, magma tadi mengalir sampai di dalam gunung, lingkaran atau dalam bulatan. Nah, dinamakan dengan kawah. Ya, di kawah itu dinamakan isi dalam kawah yang berapi-api ini apa namanya? Kalau di Kalau magma tadi yang ada di selimut bumi lalu mengalir dan ditampung oleh gunung Merapi sampai di dalam gunung Merapi disebut dengan lava. Nah, ini lava. Berada di selimut bumi.
bersentuhan dengan atmosfer adalah 1, 2, 3, 4, 5. Lanjut soal kedua. Lapisan bumi yang berada di bawah kerak bumi yang mengalami konveksi adalah di bawah kerak bumi yang mengalami konveksi. Sudah Ibu ulang-ulang dari tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, lanjut soal ketiga. Apa penyusun utama dari inti bumi luar? Apa penyusun utama dari inti bumi luar? Yang Ibu katakan tadi, apa yang meleleh di sini kata Ibu? Yang ketiga, apa penyusun utama dari inti bumi luar? Terdiri dari apa inti bumi luar? Nah, sama dengan itu. 1, 2, 3, 4, 5. Habis ting ting. Nah, lanjut yang keempat tadi. Suhu yang paling tinggi di antara lapisan-lapisan bumi adalah suhu yang paling tinggi. lapisannya Kan suhu sebenarnya, Bu. Ya, suhu yang paling tinggi di antara lapisan bumi. Yang 5, perubahan apa yang terjadi dari interaksi lapisan-lapisan bumi? Perubahan apa yang terjadi dari interaksi lapisan-lapisan bumi? Seperti lempengan bumi tadi bergerak-gerak, apa yang akan terjadi? Magma tadi mengalir, apa yang akan terjadi? Dan waktunya kita periksa. Sudah siap semuanya? Siap untuk memeriksa? Nah, perhatikan. Nomor 1, gerak bumi. Yang kedua, mantel bumi atau selimut bumi. Yang ketiga, logam besi cair. Nah, boleh semua. Yang keempat, isi bumi. Suhu boleh. Kalau jawabannya tinggi juga boleh. Ya, betul sekali. Nah, itu yang tepat jawabannya. Yang kelima, apa yang terjadi? Oh, bentar. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah,
Bisa dengarkan? Bisa itu. Nah, dari yang terbesar sampai yang terkecil. Berarti yang terbesar yang dekat dengan bumi itu namanya kerak Bumi. Yang besar kedua itu Mantel selimut bumi. Mantel bumi atau selimut bumi. Bagian yang ketiga itu Inti luar bumi. Yang keempat inti dalam bumi. cara akhir dari kerjaan Anda itu semuanya nanti seperti ini. Berarti ya, potong tangan dan kakinya dipotong, tinggalkan Enggak usah lah pakai kacamata. setelah dibersihkan ditempel diberi angka 1, 2, 3 dan 4. Ditulis di sini kerak bumi. Berarti yang di location ini 1, 2, 3 loh. Ya. Nanti diberi tulisan di sini. Uncang, karajo. Karajo. Hah? Ibu dan Nah, apakah sudah selesai? Belum. Tidak ada yang selesai? Belum. Nah, ada yang kelompok berapa yang sudah selesai? 4. Kelompok 4. Coba silakan kelompok 4 perwakilan dari kelompok 4 ke depan. Nah, itu kelompok berapa? Berhenti dulu, coba perhatikan temannya ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, saya akan memperlihatkan struktur bumi. Ini adalah hasil dari kelompok 4. Yang lapisan pertama ini adalah perak bumi atau lapisan terluar bumi. Yang kedua ini yaitu bantal bumi atau selimut bumi. Yang ketiga adalah inti luar bumi, yaitu ada logam, nikel, dan batu batuan. Yang keempat ini adalah inti dalam bumi. Sekian kami dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam